Hashem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodes, Ha-Elohim, Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul, Ikutlah Aku, relasi kekal dengan Kristus. Bahwa memang kekristenan adalah relasi dan relasi saja. Selasa pagi minggu yang lalu kita belajar tentang the friendship formula, yang memang formulanya cuma satu, yaitu kasih. Sebab kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajar hukum kasih dalam Matius 22 ayat 34-40. Dan juga Rasul Yohanes mengulangnya kembali dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 yang menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Ki ha Elohim hu ahava. Nah, selanjutnya pagi ini kita akan belajar bersama bahwa kekristenan adalah relasi, hubungan, dan relasi adalah segalanya. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Itulah jalan menuju relasi kekal bersama Kristus. Tidak banyak teman-teman dari non-Kristen yang paham tentang Kristianitas kita, Christianity kita, yang menempatkan relasi dan bukan aturan-aturan agama, sebagaimana dipandang agama-agama dunia sebagai bagian ibadah yang paling utama. Agama-agama dunia mengutamakan ketaatan. Padahal di Alkitab bahasa asli bahkan nggak ada kata taat. Perjanjian lama dalam bahasa asli Ibrani nggak ada kata taat. Yang ada hanya Shema. Shema mendengar. Jadi Tuhan tidak menginginkan ketaatan yang buta. Tuhan ingin kita semua mendengarnya. Jadi di sini perbedaannya. Kristianitas meyakini hubungan pribadi melebihi filosofi dan aktivitas agamawi. Relasi kita dengan Allah yang menciptakan kita itulah segala-galanya. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Allah yang pertama. Lalu diikuti mengasihi sesama. Jadi hukumnya adalah relasi kasih. Dan ibadahnya bukan ritus-ritus aturan, melainkan relasi kasih di antara makhluk dan Khaliknya. Itulah sistem dan aturannya yang terutama. Seorang filsuf Romawi, Marcus Tullius Caesar, dia mengatakan non nubis solum natis sumus. Kita tidak dilahirkan untuk diri kita sendiri. Itu dalam tulisannya dalam The Offices 1:22. Artinya, kita pun harus berelasi dengan sesama. Bahkan aspek kehidupan kita yang paling pokok adalah relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita, bukan? Relasi dengan orang tua kita, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak-anak, teman-teman, calon pasangan, pelanggan, klien, dan seterusnya. Tanpa relasi, kita hanya menemukan kehidupan dunia yang hampa. Anggur pesta boleh banyak, musik boleh menggelegar. Segala kenikmatan dunia bisa dibuat, bisa dibeli untuk pesta pora. Tapi tanpa relasi, Anda akan merasa ditinggalkan dalam ketandusan dan kehampaan jiwa. Bahkan relasi sesama manusia pun, kalau tanpa disertai dengan kasih dan tanpa ada relasi dengan penciptanya, itu juga akan menjadi hampa. Alkitab menerangkan kepada kita bahwa akar dari kehampaan adalah karena manusia memalingkan mukanya dari Allah, yang merupakan kehidupan yang sejati. Kalau Anda cari hidup,
maka carilah Sang Empunya Hidup. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Amos 5 ayat 4, menulis demikian, carilah aku, maka kamu hidup. Mazmur Daud dalam Mazmur 36 ayat 10, menuliskan demikian, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Dan juga di dalam Perjanjian Baru pun menuliskan demikian. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Dalam Yohanes 11 ayat 25, ia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kalau Anda mau cari hidup, cari Sang Empunya Hidup. Kehidupan yang sejati dan kekal hanya berfungsi ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Sang Sumber Hidup, yaitu Tuhan Yesus, yang menyatu dalam Bapa dan Roh-Nya yang kudus. Sebaliknya, roh-roh jahat amat takut apabila terjadi pengenalan Allah oleh manusia dan relasi antara manusia dengan penciptanya itu terbentuk. Sebab kalau ada relasi, di situ nanti ada pertobatan manusia kepada Khaliknya. Dan ini akan mengakibatkan kebangkrutan kerajaan iblis. Nah, itulah sebabnya roh-roh jahat memakai tangan-tangan manusia untuk menolak keseluruhan konsep relasi ini. Ia menolak konsep relasi antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan menganggap keberadaan Putra Allah, Anak Allah dianggap sebagai pencemaran kekudusan Allah yang nggak mungkin beranak. Karena Tuhan nggak mungkin beristri. Jadi ada agama dunia mengecam iman dan relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan terus-menerus memperdebatkannya sampai hari ini. Nah, kemudian keilahian Roh Kudus digeser menjadi hakikatnya menjadi seorang makhluk malaikat saja. Hubungan langsung antara anak manusia dengan Allah dimustahilkan karena Allah bukan bapaknya siapa-siapa, tapi Dia jauh, tak terjangkau, dan nggak boleh disapa dengan Bapa. Ya. Bahkan kisah Yesus juga didongengkan oleh mereka. Penyaliban Kristus juga didongengkan oleh mereka. Supaya apa? Karena iblis takut kita memiliki relasi yang erat dengan Allah. Padahal di mana-mana Tuhan Yesus selalu menjanjikan penyertaannya pada pengikutnya sampai akhir zaman. Inilah relasi di dalam iman kepada Yesus Kristus. Roh-roh jahat nggak ingin adanya hubungan kasih dan relasi yang rohaniah ini. Namun sejak kejatuhan Adam, relasi itu menjadi rusak. Tapi Allah di situ justru merancangkan pemulihannya kembali. Hubungan istimewa ini dengan menginkarnasikan firman-Nya ke dalam dunia, menjadi manusia yang digenapi dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Kenapa Dia harus berinkarnasi? Inkarnasi ini dimaksudkan agar manusia dapat berelasi dan Yesus dapat berfirman secara langsung. Sejak itu nggak diperlukan lagi peran-peran nabi-nabi atau agen-agen penyampai wahyu yang lainnya. Cukup Anda bisa berdoa sendiri. Anda nggak usah minta orang mendoakan Anda bisa berdoa sendiri. Ya. Dengan membaca seksama Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, kita dapat mengerti bahwa Yesuslah yang menjalankan misi dan janji keselamatan Allah langsung kepada murid-muridnya dan hari ini langsung kepada setiap manusia, kepada kita semua hari ini.
Berulang-ulang Yesus Kristus menyerukan relasi yang langsung dengan dirinya. Ikutlah aku. Kepada masing-masing Matius dan Filipus, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Matius 9 ayat 9. Kepada Petrus dan Andreas berkata, mari ikut aku. Matius 4 ayat 19. Kepada salah satu pengikutnya ia berkata, mari ikut aku, ikutlah aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Matius 8 ayat 22. Kepada seorang muda yang kaya, ia berkata, datang kemari, ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Kepada Petrus menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus berkata, tetapi engkau ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 22. Tuhan Yesus enggak berkata, ikutilah agamanya Musa, ikutilah agamanya Abraham, atau bahkan ikutilah agamaku. Enggak. Tuhan Yesus langsung berkata, ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang untuk mengikuti sebuah agama atau sekumpulan kaidah, ibadah, upacarawi keagamaan. Bahkan Tuhan Yesus tidak menyerukan untuk mengikuti gereja tertentu. Tuhan tidak pernah berkata, ikutilah gereja Katolik, ikutilah gereja Ortodok, ikutilah gereja GKI, ikutilah gereja GBI, ikutilah gereja Betani, ikutilah gereja Mawar Sharon atau yang lain. Gereja hanya sarana. Aliran-aliran Kristen hanya sarana. Enggak boleh ada orang yang fanatik pada gerejanya atau alirannya sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Jangan ikut aliran, jangan ikut gereja-gereja tertentu. Tuhan Yesus mengundang Anda dan saya untuk datang langsung kepada dirinya. Berelasi secara pribadi yang merupakan sumber daya dan pelaku keselamatan yang pasti. Enggak boleh ada pengkultusan individu pada pendeta-pendeta tertentu atau pester-pester tertentu. Mereka hanya hegai-hegai. Mereka adalah para syadchan yang mempersiapkan mempelai Kristus yang sempurna. Para hegai ini dilarang mengabuse calon mempelai raja untuk kepentingan dirinya. Betapa banyak gembala-gembala sidang oleh karena karismanya mengabuse jemaatnya sendiri untuk kepentingan kerajaan kecilnya sendiri, bukan? Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, bukan ikutlah agamaku, atau ikutlah aliranku, atau ikutlah gerejaku, nggak ada itu. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, jadi ikutlah Yesus. Bukan ikut pastor A atau pastor B. Mengikut Tuhan Yesus sama sekali bukan ikut melangkahkan kaki secara lahiriah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengingatkan Petrus untuk mengikutinya menjelang perginya ke surga, bukan berarti memaksudkan Petrus untuk mengikuti dia sekalian ke surga. Orang-orang yang dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus dimaksudkan agar menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus yang merupakan pusat keselamatan yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Keselamatan dan berkat-berkat Abraham adalah tertanam di dalam dirinya, bukan dalam filosofi tentang dirinya. Jadi ada perbedaan yang besar antara ikutlah aku, akunya Yesus ya, dan ikutlah gerejaku. Nggak ada. Betapa banyak pester-pester masa kini membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Untuk kultus dirinya sendiri. Perhatikan, kalau Anda berfokus pada manusia, satu saat Anda akan kecewa. Anda akan nemu ini dan itu, dan Anda kecewa. Jadi mari membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Gereja hanya sarana. Gembala sidang, pendeta, guru, semua hanya sarana. Sebagai pengajar tentang firman. Dan di antara kita,
Nggak boleh ada yang mengkultuskan individu manusiawi. Kalau sekarang Anda demikian dan Anda terus-teruskan, yakinlah Anda akan kecewa pada orang itu suatu saat. Ya. Dalam kitab tradisi Yahudi, dalam Mishnah Pirkei Avot 1 ayat 6 menulis demikian. Aselecha raf, aselecha haver. Buatlah bagimu guru, buatlah bagimu teman, agar Anda tidak terjebak pada kultus individu tertentu. Vehedan kol ha'adam lekaf sekot. Biarlah hal itu menjadi penilaian, penyelidikan pada semua orang untuk hasil yang saling menguntungkan. Aselecha raf, aselecha haver. Buatlah bagimu guru, buatlah bagimu teman. Perhatikan gereja Anda. Apakah gembala sidang Anda seperti raja kecil yang dinabikan? Jika Anda menemui ini, mulailah berhati-hati. Jika Anda masuk ke dalam gereja dan gereja itu mulai mengikat Anda secara sektarian, mulailah Anda berhati-hati. Sebab Anda masuk ke dalam kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Kerajaan si pastor A, kerajaan si pastor B. Itu kerajaan dunia. Anda nggak cari Tuhan, Anda cari pastornya. Anda harus cari Yesus. Jadi seperti yang dituliskan dalam Mishnah Pirkei Avot tadi. Aselecha raf, aselecha haver. Kenapa? Agar Anda di gereja tidak terjebak pada kultus individu. Anda harus berteman dengan banyak orang. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Dan Bapak Gereja Thomas Aquinas mengatakan, intellectus quaerens fidem. Akal meneliti isi iman. Jadi bersama-sama dengan saudara seiman, mari bangun komunitas orang-orang yang belajar. Bukan membangun kerajaan dunia untuk figur satu orang tertentu di gereja tertentu. Maka di Shema Class kita bersama-sama belajar berdiskusi besi menajamkan besi. Yang mengajar dan yang diajar sama-sama disebut Sobat Shema. Nggak ada strata. Bahkan semuanya boleh nggak bersetuju begitu saja dengan paparan materi pengajaran yang diberikan. Mengapa tidak? Kalau Anda punya argumentasi yang kuat daripada tafsir yang saya berikan misalnya, Anda boleh menolak dan Anda boleh mengkritiknya di kelas. Sangat diperbolehkan, apalagi jika Anda memiliki dasar-dasar argumentasinya. Jadi di sini, di Small Life Class, pengajarnya banyak, bukan cuma satu orang. Di sini juga tidak menonjolkan satu orang, kan? Nah, kalau saja nanti di Small Life Class menyimpang dari hal ini, Anda boleh rame-rame mengkritiknya. Jadi inilah relasi. Mari bangun relasi. Secara vertikal kepada Tuhan, secara horizontal kepada sesama. Belajar bersama secara besi, menajamkan besi. Ada satu kata yang bijak dari Dr. Eli Sorking Eisenberg dari bukunya yang baru, menulis demikian, learn from others, never copy them. Ini baik untuk kita terapkan di kelas-kelas di Small Life Class ini. Sehingga kita betul-betul belajar bersama. Enggak boleh ada kultus individu. Dan di buku ini juga mengutip dari tulisan Tim Keller, when you listen and read one thinker, you become a clown. Jika Anda mendengar satu pemikir, Anda cuma jadi peniru. Two thinkers, you become confused. Kalau Anda cuma mendengar dua pemikir, Anda nanti jadi bingung. Ya, kayak kemarin tuh,
di WAG-nya Small Life Class. Ada yang membenturkan pendapat saya dengan pendapatnya Pak Yonatan. Purita bilang begini, kok Pak Yonatan bilang begitu. Jadinya apa? Confused deh. Tapi nggak apa-apa, itulah proses belajar. When you listen 10 thinkers, you'll begin developing your own voice. Kalau Anda mendengarkan 10 pemikir, Anda mulai membangun suara Anda sendiri. 200 or 300 thinkers. 200 atau 300 memikir. Artinya Anda belajar dari banyak sekali guru, Anda membaca banyak sekali buku, and you'll become wise and develop your own voice. Anda akan menjadi seorang yang bijaksana dan menyuarakan suara Anda sendiri. Jadi belajarlah dari banyak orang. Anda semua berharga. Anda semua jenius. Kata Albert Einstein mengatakan, everyone is genius. Everyone is a genius. Mari belajar bersama. Besi menajamkan besi. Amsal 27 ayat 17. Anda semua berharga. Anda semua berhak memiliki relasi yang indah dengan Tuhan kita. Dengan semua saudara-saudara di sekeliling kita. Relasi yang indah bukan cuma milik pastor tertentu dengan Tuhan. Bukan cuma milik gembala tertentu dengan Tuhan. Anda juga punya hak untuk memiliki relasi yang indah langsung dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, mari ikut aku. Inilah cara relasi yang erat dengan Kristus. Sama sekali nggak ada ide ikutlah agamaku, ikutlah gerejaku, ikutlah aliranku, atau bahkan ikutlah kelasku. Enggak. Jadi mari kita membangun relasi dengan Tuhan. Yang salah satunya mempelajari firman-Nya. Karena kita semua berharga di matanya. Jadi saya tutup dengan ayat Mazmur 139 ayat 14. Menulis demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat tadi memiliki ide bukan hanya Pak Gembala saja yang spesial. Bukan hanya worshiper yang itu saja yang spesial. Atau pengkhotbah yang ono aja yang spesial. Jangan ada kultus individu pada orang-orang tertentu. Anda semua berharga di matanya. Jadi bangunlah relasi yang kekal dengan Kristus. Shalom.